Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Salat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial ya, salah satu pasien yang dulu coba di terapi ruqyah, alhamdulillah sekarang rajin bersilaturahmi. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang dalam program ngobrol bareng sahabat ya. Silakan diperkenalkan namanya, Abang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlansa Saputra. Pekerjaan saya wira swasta atau wira usaha dan juga ada salah satu instansi ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Bang Elan, coba cerita dulu awal ketemu dengan saya. Sebelum ketemu dengan saya, itu Bang Elan dulu kehidupannya seperti apa sih? Ya, kehidupannya ya. Dulu kehidupan saya Pak Ustadz, gimana ya, bisa dibilang mungkin saya nggak berpikir sampai saya bisa seperti ini gitu kan. Mungkin kawan-kawan saya di zaman saya itu udah nggak ada lagi, daripada ya maaf yang ngomong udah pada meninggal ya. Mungkin saya ini dibilang sisa-sisa hidup aja. Ya. Sisa hidup aja ya, dari mulai narkoba semuanya. Tapi setelah saya ketemu dengan Pak Ustadz ini, terus terakhir di ruqyah, dikasih pencerahan, disuruh taat, dan saya jalani semua. Akhirnya ya saya alhamdulillah saya bisa ngejauhin itu kurang lebih hampir ya ya naik turun sih, kadang mati kadang nggak, tapi udah 3 tahun ya, 3 tahun itu full yang haram ya, narkoba. Ya. Ya, alhamdulillah dulu Bang Elan ini sebelum ke yayasan mungkin kehidupannya glamor. Ya. Kedua, orang tuanya mungkin pada saat itu berada. Akan tetapi itu semua tidak menjadikan beliau mendapatkan ketenangan. Coba beliau ambil ketenangan itu dengan jalan menggunakan obat-obat terlarang, akan tetapi sifatnya relatif. Hari itu diminum, dimakan boleh jadi tenang sesaat, besoknya mulai lagi. Kemudian boleh jadi ya banyak sudah yang dia coba minum-minuman, semua dia coba untuk mencari ketenangan. Akan tetapi memang bukan itu jalannya. Alhamdulillah pertemuan saya dengan Bang Elan bukan pertemuan yang tidak disengaja, tapi memang sudah disengaja oleh Allah. Kita dipertemukan, kemudian Allah menyertakan bagian dari kebaikannya serta hidayah kepada Bang Elan, sehingga Bang Elan bisa menjauhi dari apa-apa yang telah menjerumuskannya, minum-minuman alhamdulillah insyaallah enggak, memakai obat-obatan terlarang juga enggak. Mungkin pada saat itu mulai terpuruk ya, beliau juga terlilit utang Ya. yang cukup besar, tertipu oleh teman-temannya. Saya bilang bahwa ini bagian dari kasih sayang Allah. Biasanya Allah berikan teguran, cobaan untuk menjadikan kapasitas seorang itu berkualitas. Bagaimana mutiara yang ada di dalam lautan samudra tidak akan keluar dari samudra sebelum ada orang-orang yang memang mau menyelam ke dalam lautan tersebut untuk mengambilnya. Bagaimana intan itu akan berharga dikeluarkan dari perut bumi, kemudian
kemudian dia mempunyai harga yang sangat mahal sebelum dia ditambang, kemudian dia diasah menjadi permata yang paling indah. Begitulah cara Allah untuk membaguskan seseorang, untuk membersihkan semua dosa-dosanya. Alhamdulillah, ciri tanda kebaikan yang Allah sertakan kepada Bang Elan, beliau menjadi hamba Allah yang taat. Ya, hakikat orang kaya itu bukan terlihat dari harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Hakikat orang kaya itu ketika hatinya menyandarkan kepada Allah yang maha kaya, sesungguhnya dialah hamba Allah yang kaya. Mengapa? Karena dia menyandarkan dirinya kepada Allah yang maha kaya, yang mempunyai segala yang ada di muka bumi. Orang miskin bukan diukur bahwa dia tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta, jabatan, tapi orang miskin itu boleh jadi dia terlihat kaya. Mengapa dikatakan orang miskin? Karena dia tidak menggantungkan dirinya kepada Allah yang maha kaya, yang pemilik semua yang ada di muka bumi ini. Hakikatnya semua adalah titipan. Harta yang dititipkan oleh orang kaya bagian dari titipan. Jabatan yang dititipi orang pejabat adalah semua titipan. Mana yang punya kita? Semua milik Allah. Maka orang yang menyandarkan dirinya ke Allah, maka itulah orang kaya. Orang yang tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, dialah orang miskin. Maka beliau bisa berubah karena ada kesungguhan hati untuk kembali kepada Allah. Boleh jadi saudaranya, keluarganya menjauhinya, akan tetapi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang, kata Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi yusibhu min." Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan diberikan ujian cobaannya. May yuridillahu bihi yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seorang, maka dia akan dipahamkan agama. Sedikit banyak beliau sedang belajar untuk memperdalam agama. Setidaknya apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah, maka kita tegakkan, kita laksanakan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah sejauh mungkin kita jauhi. Maka belajarlah untuk menjadi orang baik, walaupun background dulunya kita bukan seorang yang baik. Dan janganlah kita merasa baik, boleh jadi di akhir kita bagian adalah orang yang bukan orang baik. Ya, inilah sosok beliau. Ya, alhamdulillah sekarang yang saya lihat taat, insyaallah. Mudah-mudahan sedikit banyak sudah mulai merangkak punya usaha ikan ya pengelannya. Ya. Walaupun tidak banyak, setidaknya ada penghasilan 4 bulan, diberikan jatah bagi hasilnya. Insya Allah setaat-taatnya orang beriman tidak akan dibuat mati kelaparan. Tapi sekaya-kayanya orang yang gak taat, dia akan dibuat mati seperti ayam mati di lumpuhan. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah, banyaklah kita taat kepada Allah. Sesungguhnya syarat masuk surga hanya satu, tidak banyak. Tidak harus jadi orang kaya, tidak harus punya jabatan, cukup takwa kepada Allah, maka kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja motivasi untuk Bang Elan dan untuk kita semua. Jadilah hamba Allah yang taat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.